Kalau kita belum punya niat, nggak hanya di orang wedding saja ya, tapi semua orang yang mau berusaha, entah itu usaha kuliner, usaha fotografer, kita itu harus kuat mental. Waktu dapat klien pertama tuh rasanya gimana sih Mas? Excited, deg-degan atau gimana? Pastinya rasanya sangat deg-degan ya, apalagi kan saya tidak ada pengalaman. Mas Ulul pernah gak sih dapat klien budget minimal tapi pengen bagus gitu? Pernah, dan itu sangat sering ya. Itu sangat sering. Soalnya kita kan berbisnis atau berwirausaha pasti butuh tenaga pikiran orang lain. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngobrol Aja. Kali ini kita akan ngobrol bersama salah satu pengusaha wedding planner. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Azmi. Halo Mas Bahar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik dan sehat walafiat. Kesibukan hari ini apa sih Mas? Kesibukan hari ini atau kesibukan sehari-hari nih? Ya sehari-hari lah. Untuk kesibukan sehari-hari, saat ini saya bekerja di rumah makan. Di sela-sela kesibukan saya bekerja di rumah makan, saya juga bekerja sebagai menjadi wedding planner, organizer. Kalau wedding organizer itu di WO, tapi kalau wedding planner itu di bisnis saya. Tuh. Kalau untuk hari Jumat saya mengabdi atau mengajar sebagai pembina pramuka di salah satu sekolah dasar yang ada di Kecamatan Bonang. Wah, sibuk banget ya Mas Nul ya. Boleh cerita sedikit nih dari sekolah mana nih Mas? Dan jurusan apa? Kebetulan saya fresh graduate Mas Bahar. Saya lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Kabupaten Demak, yaitu Kecamatan Wonosalam, Sekolah SMK Miftahul Ulum Boarding School. Kebetulan saya mengambil jurusan Broadcasting Perfilman atau biasanya disebut yaitu PSPT. Kembali lagi ke usaha nih Mas. Ya. Bisa diceritakan awal mula terjun ke dunia usaha wedding planner itu gimana Mas? Oke, ini ceritanya dari awal merintis ya. Ya. Yang pertama ada tawaran dari seorang vendor itu menawari saya untuk mempromosikan dekorasi. Nah, itu saya iseng-iseng posting. Nggak tahu, mungkin dari saya sering posting, continue posting, itu ada teman saya yang booking dekor lewat saya. Itu awal mulanya. Nah, terus itu juga vendornya baru. Jadi sama-sama merintis. Cuma kayak minta ada orang yang jadi marketing. Yeah. Soalnya kalau kita berbisnis kan kita juga harus dengan orang lain, tidak kita sendiri toh. Gitu. Untuk memperluas jaringan agar brand atau usaha kita itu dikenal oleh banyak orang. Itu awal mulanya Mas Bahar. Itu saya masih sekolah kelas berapa ya? 2 SMK kayaknya. Kelas 2. Iya, kelas 2. Kayaknya 2023 kalau tidak salah, seingat saya ya itu. Setelah itu seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya membuka sendiri, tapi masih bekerja sama dengan orang lain. Soalnya kalau berbisnis, kalau kita sendirian kan tidak bisa, kita juga butuh tenaga orang lain dan tim juga. Dari sekian banyak usaha, kenapa Mas Azmi milih sih itu usaha wedding planner ya? Karena usaha wedding planner itu nggak setiap hari ya, nggak setiap hari ada orang nikah, nggak setiap hari ada orang kawin atau tunangan kan. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu di era zaman sekarang, wedding planner itu semakin tahun semakin meningkat. Gitu. Contohnya yang adatnya itu biasa-biasa aja, sekarang malah ada adat Jawa, Sunda, terus ada adat yang lainnya itu. Di macam-macam ya Mas? Ya macam-macam. Nah, biasanya fresh graduate kan larinya ke kantoran kan Mas? Iya. Ini kenapa Mas Ulul milih ke wedding planner itu? Oke, karena mungkin dari basic saya ya, dari dulu tuh suka berbisnis atau berwirausaha yang pertama. Terus kita juga nggak tahu, setiap orang tuh punya keinginan atau planning, cita-cita berbeda-beda.
misal nih Mas Bahar mau lulus kerja di kantor juga boleh, mau jadi wirausaha juga boleh. Tapi kalau saran saya lebih baik kita berwirausaha. Karena apa? Sekecil apapun usaha kita adalah bosnya atau ownernya. Karena apa? Karena kita tidak akan terikat waktu. Contohnya kalau kita kerja di pabrik atau kantoran, kita akan terikat waktu, harus manut dengan atasan atau pihak yang punya kantor tersebut gitu. Jadi kalau berwirausaha kan fleksibel. Tapi kita juga harus kerja di orang lain sih. Jadi misal nih Mas Bahar kerja kantoran atau kerja di mana di sebuah perusahaan. Kalau bisa Mas Bahar juga merintis usaha. Nanti setelah usaha itu semakin berkembang, semakin meningkat, nah Mas Bahar bisa resign dari pekerjaan tersebut. Mas Bahar bisa fokus ke usaha yang Mas Bahar itu terjuni gitu. Jadi nggak harus satu pekerjaan ya? Ya, apalagi kalau orang yang baru merintis ya, kalau bisa kerja di orang lain juga, untuk tidak hanya sekedar mencari rezeki, tapi juga kita mencari pengalaman. Gitu. Waktu dapat klien pertama tuh rasanya gimana sih Mas? Excited, deg-degan atau gimana? Pastinya rasanya sangat deg-degan ya, apalagi kan saya tidak ada pengalaman kayak di dekorasi atau melayani orang lah seperti di wedding planner gitu. Terus juga tidak ada bimbingan atau ikut sekolah di seminar gitu. Pastinya sangat senang, tapi saya lebih mengarahkan klien saya itu terhadap tim saya yang lebih paham. Soalnya kan saya pemula saat itu. Gitu. Sekarang usaha Mas Ulul kan udah jalan nih. Fokusnya kemana sih? Untuk fokusnya saat ini masih di paket akad ngageman atau paket wedding yang masih intimate gitu. Kayak masih belum terlalu kayak WO yang lainnya gitu. Soalnya kan saya juga masih belajar, masih berproses. Takutnya nanti belum bisa menghandle dengan maksimal gitu. Jadi ada paket-paketnya gitu ya Mas? Iya. Kalau boleh tahu apa saja paket-paketnya itu? Untuk paket ngageman biasanya atau paket tunangan itu biasanya terdiri dari 3, yaitu pertama make up, fotografer, dan juga dekorasi. Nah, untuk paket ngageman itu harganya, ini sekarang promosi ya. Iya, nggak apa-apa. Paket ngageman itu harganya start from 850. Mulai dari 850. Itu sudah dapat include dekor sama make up. Kalau nggak gitu fotografer dengan make up gitu. Itu Mas Asmi dari luar semua ya? Nggak dari timnya sendiri? Timnya saya sendiri. Dari tim itu, iya. Misal kalau tim saya atau dapat sehari itu saya bisa nampung job 2 Mas. Belum bisa nampung seperti vendor-vendor yang lainnya. Takutnya kan tadi seperti yang saya bilang, takutnya saya belum bisa menghandle dengan maksimal ya. Soalnya masih berproses, masih juga belajar gitu. Kalau musim saat orderan numpuk itu pas apa Mas? Oh, maksudnya bulan apa gitu? Ya, bulan biasanya itu setelah Lebaran. Itu kan gencar-gencarnya orang mau nikah, mau tunangan gitu kan. Terus biasanya bulan Juli, Agustus, bulan besar. Nah itu mungkin penonton kalau orang Jawa kan tahu ya bulan Syawal besar. Tapi kalau orang mungkin dari Jakarta atau luar kota itu setahunya mungkin Juni, Juli, Agustus atau akhir tahun juga. Dari semua layanan itu ada gak sih kayak yang paling diminati gitu? Yang paling diminati itu biasanya dekorasi. Kenapa? Karena harganya itu low budget, berbeda dengan yang lain. Terus ketika ada yang booking dengan saya itu saya kasih free ongkir jarak maksimal 10 km. Jadi harga contohnya 500.000 itu sudah termasuk dengan ongkir gitu. Berbeda lagi kalau di luar kota ya ada ongkirnya. Dan ongkir tersebut juga sudah termasuk bongkar pasang Mas. Kadang kan ada yang ongkirnya itu free, ketika masang saja pas bongkar minta ongkir gitu. Mungkin ada di vendor lain gitu.
Itu dekorasinya satu macam atau banyak maksudnya gitu? modelnya. Ya. Untuk modelnya itu banyak dan klien atau customer itu bisa memilih sesuai selera atau request. Contoh modelnya itu begini atau modelnya itu begitu, bisa request. Nanti ada gambar-gambarnya bisa dilihat, juga bisa request terkait bunga. Contoh pasangan pengantin atau pasangan tunangan tadi kan dress code-nya atau bajunya kan marun ya, nanti bunganya juga bisa merah, request merah juga bisa, request pink juga bisa, dan itu harganya tidak berubah, harganya tetap sama itu. Menurut Mas Ulul, apa sih yang membedakan usaha wedding planner Mas Ulul sama yang lain gitu? Apa ada ciri khusus atau gimana? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Setiap vendor atau setiap wedding planner itu kan mempunyai ciri khas atau keunikan yang berbeda-beda. Kalau dari saya pribadi dan tim saya itu dari harganya tuh low budget. Jadi misal ada calon klien yang budgetnya itu 1 juta atau 2 juta, kita bisa menyesuaikan dengan maksimal. Contohnya kadang kan ada yang calon klien nih di vendor lain. Nah itu harganya kok segini Mas, beda sama di Mas Azmi timnya kok beda. Ya itu tadi karena setiap wedding planner itu harganya berbeda-beda dan kita memaksimalkan kualitasnya juga tetap sama di vendor-vendor yang senior gitu. Yang membedakan harga itu dari kualitas atau kuantiti atau gimana Mas? Kalau dekor kan biasanya dari modelnya. Kalau semakin modelnya itu agak rumit, pastinya budgetnya agak lebih naik dikit. Tapi kalau dekornya itu kayak standar, pasti harganya juga minimalis. Tapi kalau di saya dekor itu harganya paling low budget 400.000. Mungkin kalau di vendor lain itu bisa 500.000. Mahal, kan ya? Kan selisih 100 lumayan ya Mas. Lumayan. Ya. Kalau soal tren kan sekarang kayak banyak lah yang kayak undangan digital, undangan kertas kan sekarang jarang. Gimana itu Mas menghadapi di era zaman sekarang ya? Oke. Di era zaman sekarang teknologi itu kan semakin canggih, semakin berkembang sangat pesat ya. Pastinya yang dulunya berita itu lewat cetak atau koran, sekarang bisa kita akses lewat internet di dunia maya. Kita tidak tertinggal oleh update atau berita orang lain. Nah, karena sekarang kan ada gadget, HP, ada teknologi yang lain. Untuk undangan, saya pernah mendapatkan itu 1 paket Mas. Jadi mulai dari souvenir, terus baik undangan cetak maupun undangan digital. Untuk undangan digital itu sangat mudah. Jadi misal Mas Bahar kalau mau nikah atau temennya mau nikah terkendala oleh jarak, Mas Bahar bisa mengundang lewat digital tadi, lewat link. Kalau mungkin dicetak itu kan kayak kurang gimana ya? Intinya kurang bagus lah gitu. Kayak contoh cetak undangan di foto, ini Mas Bahar dapat undang dari ini kan kurang bagus, lebih efisien, lebih keren kan kalau lewat link gitu. Apalagi kalau kita mendaftar sekolah juga kan tidak harus datang ke sekolah, tapi juga lewat daring, lewat online gitu, untuk memudahkan kita. Mas Ulul pernah gak sih dapat klien budget minimal tapi pengen bagus gitu? Pernah, dan itu sangat sering ya, itu sangat sering. Itu wajar sih, maklum, apalagi di kota kita sendiri, orang Demak pasti kan mintanya itu yang low budget. Kita beli jajanan aja pasti kita lebih milih yang murah, terus rasanya enak, padahal ada harga, ada rupa, ada harga, ada kualitas. Tapi saya dan tim saya tetap mengoptimalkan untuk dengan semaksimal mungkin agar klien itu tidak terkendala oleh budget. Contoh budgetnya 1 juta, kita juga bisa menyesuaikan. Nanti bisa klien menambahkan gitu. Mau yang mana? Jadi menyesuaikan ya dari budgetnya. Menyesuaikan ya kantong klien gitu. Itu merintis dari nol, Mas Ulul promosinya itu dari apa? Dari orang ke orang atau dari media sosial?
Oke, di era zaman sekarang teknologi kan semakin canggih ya. Pastinya saya promosi lewat dunia digital. Jadi lewat sosmed seperti Instagram, Facebook, TikTok seperti itu. Cuma saya lebih seringnya saat itu di Facebook karena kebanyakan yang booking itu kan banyak yang make akun Facebook pada saat tahun 2023 atau 2022. Tapi di era zaman sekarang itu kan pada peminatnya di IG, Instagram atau di TikTok gitu. Instagram usaha wedding planner-nya apa? Untuk Instagram saya pribadi itu Azmi03. Kalau bisnis saya itu Wedding Planner 03. Bisa di-follow ya teman-teman. Ya, promosi ini. Kalau menurut Mas Azmi, kunci utama usaha bisnis wedding planner itu apa? Tidak hanya untuk wedding planner saja ya, untuk semua pebisnis atau perintis. Saya juga termasuk masih perintis, bukan sudah wow atau gimana, masih berproses. Yang pertama itu kuncinya harus kuat. Yang pertama itu kuat dalam kuat menghadapi tantangan. Terkadang kan ada cacian atau hinaan orang lain atau cibiran teman nih. Nah, itu jadikanlah omongan orang lain itu sebagai motivasi kita untuk terus semangat dalam berkarya. Yang kedua, kita itu harus percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri, ketika kita menjelaskan brand kita kayak klien kita itu ragu dengan brand kita atau produk kita. Jadi kita itu harus percaya diri. Dan yang ketiga, kita itu harus continue dalam promosi. Jadi tidak seminggu satu kali, tapi kalau bisa satu hari itu 3 kali, atau satu hari itu kalau misal sibuk-sibuknya itu 1 kali, agar orang lain itu tahu produk kita itu menjual apa gitu. Dan yang terakhir itu harus tetap semangat. Jadi kadang kan ada pembisnis atau pengusaha, apalagi yang baru merintis nih, itu bekerjanya itu sesuai mood. Nah, untuk para Gen Z kalau bisa itu jangan nuruti mood, atau apalagi nuruti males gitu. Karena males dan mood itu adalah penyakit yang tidak akan pernah sembuh kalau kita nuruti itu. Kalau menurut Mas Azmi itu enak jadi perintis atau pewaris? Kalau dari saya ya saya juga termasuk perintis dan pewaris. Tapi warisan dari orang tua saya itu yaitu karakter. Jadi tidak seperti orang lain lah, materi atau mungkin bisa dibilang harta ya. Tapi didikan dan karakter itu karena sangat penting. Itu lebih enak perintis, soalnya kita kan bisa belajar dari proses, dari lika-liku. Kalau kita pewaris kan kita ujuk-ujuk menikmati hasilnya tanpa ada proses. Jadi tidak ada kayak perjuangan atau rintangan yang kita hadapi. Dan tidak ada orang sukses itu tanpa adanya perjuangan atau pengorbanan gitu. Dalam bisnis kan pastinya ada tantangan kan, Mas? Iya. Kalau di wedding planner sendiri, tantangan paling sulit itu apa sih? Tantangan paling sulit itu ketika dapat job tapi satu hari itu 3 job. Jadi misalnya ada yang booking paket ngageman di daerah Bonang, terus yang kedua di daerah Dempet, yang ketiga di daerah Demak. Dengan waktu yang bersamaan itu tantangan terberat ya. Nah itu di satu sisi kalau kita tidak ambil itu ibaratnya kita mengecewakan klien kita. Soalnya dia kan mau booking di jasa kita. Tapi di satu sisi kita tidak bisa nih bekerja sama dengan waktu yang bertabrakan. Nah, makanya ketika saya dapat job itu saya hanya bisa maksimal 3. Itu kalau tunangan. Berbeda lagi kalau wedding gitu, Mas Bar. Takutnya kan saya atau tim saya itu kurang optimal untuk menghandle acara klien-klien kita gitu. Itu tantangan terbesar. Soalnya saya juga pernah mengalami nih lulusan dari SMK Miftahul Ulum itu juga dia jadi seorang fotografer. Nah, itu ada yang booking saya hamin berapa jam gitu. Mungkin dia sudah booking di tempat lain ya, tapi ada
mungkin ada di cancel atau gimana, saya juga kurang paham, saya tidak tanya. Dia booking di saya, fotografer. Nah, kebetulan saat itu bertabrakan dengan job saya gitu. Kayak tim saya kan ada di make up, di di fotografer banyak. Nah, kebetulan itu dapat job yang bersamaan gitu. Jadi dengan terpaksa, dan mohon maaf saya nggak cancel sih, saya tolak, tapi dengan cara baik-baik, soalnya terlalu mepet, takutnya mengecewakan atau kurang optimal gitu. Untuk mengondisikan tim Mas Ulul itu gimana untuk supaya tetap kompak dan tetap solid ya, gitu solid ya. lah. Oke, yang pertama kita itu harus bekerja sama dengan tim. Jadi kita jangan merasa bekerja sendiri. Soalnya kita kan berbisnis atau berwirausaha, pasti butuh tenaga, pikiran orang lain. Kita juga harus mempunyai rasa empati. Oh, aku pernah ditolong orang itu. Oh, aku pernah dibantu orang itu. Kita tidak butuh feedback atau balas budi, tapi kita juga harus tahu diri gitu. Yeah. Kalau misalnya nih salah satu tim Mas Ulul fotografer lah, tiba-tiba dapat acara mendadak Pak, saat acara dapat job gitu. Oh, yang dimaksud Mas Bahar itu begini ya, ketika ada tim saya, entah itu di make up atau di fotografer atau di dekorasi, itu dia sudah saya booking, sudah saya DP, namun dia ada acara mendadak. Oh, itu gimana gitu. Selagi acaranya itu tidak terlalu penting, meskipun mendadak, ya harus dioptimalkan, harus diusahakan, bahkan diprioritaskan untuk klien. Karena apa? Karena yang pertama sudah di booking, dan yang kedua sudah di DP. Kalau belum di DP sih nggak apa-apa ya, wajar, soalnya DP itu sebagai tanda kepastian kalau orang itu booking terhadap saya atau tim saya. Jadi kita harus bisa profesional. Tapi kalau misal ada benar-benar mendadak atau darurat, seperti mungkin sakit atau ada orang meninggal atau gimana keluarganya, ya bisa, tapi kalau bisa hamin berapa gitu. Ada gak sih pengalaman paling berkesan saat menjalankan usaha wedding planner ini untuk Mas Ulul sendiri? Oke, untuk pengalaman yang sangat berkesan itu ketika saya mendapatkan job wedding pertama kali itu. Dan alhamdulillah dari seiring berjalannya waktu, dari proses yang saya lalui, berawal dari dekor saja, terus paket ngageman, paket akad, paket tunangan, dan setelah itu yaitu ada paket wedding. Nah, paket wedding itu kemarin saya dapat job di bulan Juli atau Juni di Demak Kota sendiri. Dan orang tersebut itu sangat-sangat mempercayakan kepada saya atau tim saya, mulai dari souvenir, undangan cetak, undangan digital, terus figura, bahkan dekorasi, semua paket komplit di saya. Itu pengalaman. Ada gak sih pengalaman paling berkesan saat menjalankan usaha wedding planner ini untuk Mas Ulul sendiri? Oke, untuk pengalaman yang sangat berkesan itu ketika saya mendapatkan job wedding pertama kali itu. Dan alhamdulillah dari seiring berjalannya waktu, dari proses yang saya lalui, berawal dari dekor saja, terus paket ngageman, paket akad, paket tunangan, dan setelah itu yaitu ada paket wedding. Nah, paket wedding itu kemarin saya dapat job di bulan Juli atau Juni di Demak Kota sendiri. Dan orang tersebut itu sangat-sangat mempercayakan kepada saya atau tim saya, mulai dari souvenir, undangan cetak, undangan digital, terus figura, bahkan dekorasi, semua paket komplit di saya. Itu pengalaman sangat berkesan, soalnya baru pertama kali dapat job segede itu. Kalau Mas Ulul lagi capek nih ngurus acara, apa sih yang bikin semangat? Yang bikin semangat itu isi dompet. Yang bikin semangat itu isi dompet. Ya enggak terlalu isi dompet. Yang pertama yaitu tujuan kita itu berbisnis itu apa? Soalnya kita berbisnis kan juga bisa membantu orang lain. Contohnya klien yang masih bingung dalam pernikahan, kita bisa bantu dengan jasa kami. Terus
saya juga bisa membantu orang lain untuk bekerja sama atau berpartner dengan saya. Mungkin ada yang belum dapat job, bisa saya tarik. Jadi kita itu berbisnis jangan hanya berpikir tentang untung atau rugi ya, tapi kita juga harus berpikir tentang kita bermanfaat untuk orang lain. Jadi gitu. Jadi ingin bermanfaat gitu untuk orang lain. Gitu. Jadi kita bekerja atau berwirausaha jangan hanya mikirin untung terus, tapi kita juga harus mikirin manfaat kita atau dampak kita terhadap orang lain gitu. Kalau bisa balik ke hari pertama pas mulai usaha, Mas Ulul itu pengen bilang apa sih ke diri sendiri? Ke diri sendiri, kenapa kok nggak dari dulu aja? Gitu. Iya. Soalnya kan ternyata seenak ini, seseru ini ya, meskipun kadang kan kita juga capek dengan kehidupan kita. Mungkin ada klien yang rewel atau kita lagi banyak pikiran, tapi kalau kita itu menjalaninya dengan happy, dengan seru, pasti akan berjalan dengan enak gitu. Kalau ngelihat ke depan nih Mas, ada rencana atau inovasi baru yang pengen ditambahkan di bisnis Mas Ulul nggak? Kalau saya ya pengennya setiap orang kan punya keinginan atau planning yang berbeda-beda. Mungkin gimana ya? Tapi saya takutnya ya semoga saja tercapai atau terwujudkan ya. Kita juga tidak tahu apa yang kita ucapkan. Semoga saja ya terkabulkan. Saya pingin buka sendiri. Jadi buka sendiri itu dalam arti punya apa ya, dekorasi sendiri, jadi tidak ikut orang lain gitu. Soalnya apa, kalau kita ikut orang lain kan nanti kalau misal jadwalnya itu bertabrakan, tim saya itu dapat job keduluan orang lain nih, tapi saya dapat job apa itu mendadak. Nah kan saya bingung, di satu sisi saya menolak tapi saya takutnya mengecewakan klien. Nah kalau saya punya dekor sendiri kan nanti saya gimana ya, maksudnya saya sendirilah yang menghandle gitu, tidak bergantung pada orang lain gitu. Dan pengennya juga punya usaha foto studio sebenarnya. Bagus sih, bagus. Apakah ada target pengen promosi sampai luar provinsi? Luar provinsi. Kita promosi seperti TikTok, seperti Instagram kan bisa dilihat oleh semua orang ya, tidak hanya orang Indonesia saja kayaknya ya, atau hanya orang Indonesia saja? Indonesia mungkin Indonesia saja ya. Mungkin kalau di orang luar ini belum ya, soalnya kan belum belum maksimal lah gitu. Mungkin dari timnya belum banyak, masih sedikit atau masih pemula gitu. Mungkin dari daerah Demak dulu atau luar kota seperti daerah Semarang, Kudus. Menurut Mas Ulul, dunia wedding planner untuk 5 tahun ke depan itu sudah digital atau masih tetap klasik gitu? Kalau menurut saya kayaknya masih tetap sama, cuma berbeda seperti konsepnya. Mungkin ada kayak drone atau apa gitu. Kalau mungkin saat ini kan belum terlalu ya Pak, paling ya kayak kembang api atau apa. Mas Bahar pernah lihat nggak di panggung orang nikahan itu dulunya ada air mancur atau kran? Iya. Nah tapi di era zaman sekarang kan semakin tahun konsepnya semakin berbeda-beda. Kayak pernah sekarang masih menemui hal seperti itu atau tidak? Mungkin jarang sih. Nah sekarang itu malah ada konsepnya kembang api gitu. Pesan apa sih malah pesan apa yang pengen Mas Ulul sampaikan buat para pendengar nih? Terima kasih Mas Bahar sudah diberikan kesempatan untuk berbincang ya. Dan saya untuk closing atau penutup dari podcast kita atau bincang-bincang kita, saya mau berpesan kepada para Gen Z nih. Yang pertama itu jangan pernah gengsi dengan apapun profesi kamu. Jadi apapun profesi kamu itu jangan pernah gengsi selagi itu menghasilkan uang. Dan secapek-capeknya kamu bekerja itu lebih capek orang yang mencari kerja gitu. Iya. Itu aja. Terakhir nih, kalau ada yang pengen belajar usaha wedding planner itu mulai dari mana sih Mas? Mulainya itu dari kita menata niat dan mental. Kalau kita belum punya niat, nggak hanya di orang
wedding saja ya, tapi semua Iya. orang yang mau berusaha, entah itu usaha kuliner, usaha fotografer, kita itu harus kuat mental, karena kadang ada orang yang menghina atau mungkin omongannya pedas. Nah, kita harus kuat mental. Entah Iya. itu orang lain mau menjatuhkan atau mau gimana, itu kita harus kuat mental yang pertama. Dan kita tuh harus percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri ketika ada orang yang mau memakai jasa kita atau tenaga kita, kalau kita tidak percaya diri, pasti orang itu akan ragu terhadap kita. Nah, contohnya Mas Bahar ini jadi seorang fotografer, tapi Mas Bahar itu kayak tidak pede dalam menjelaskan ini. Ya, masih takut-takut. Masih takut, masih grogi. Nah, jadi klien tersebut kan kayak ragu mau booking atau tidak, soalnya tidak meyakinkan gitu. Yang pertama itu harus pede, kuat mental, dan tahan banting. Wah, gitu. Wah, luar biasa banget ya cerita dari Mas Ulul ini. Terima kasih ya buat Mas Ulul sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol di podcast Ngobrol Oke, Aja. sama-sama Mas Bahar. Buat teman-teman pendengar, sampai jumpa di podcast Ngobrol Aja selanjutnya. Terima kasih.